Sahabat tani, seperti yang kita ketahui, lahan atau tanah merupakan faktor penting dalam menjamin keberhasilan usaha tani kita. Itu sebabnya memastikan tanah sudah dipersiapkan dengan baik, diolah dengan baik, serta dikelola dengan baik merupakan langkah awal dalam menjamin kesuksesan usaha budidaya tanaman kita. Maka di dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda pentingnya melakukan persiapan lahan dalam proses budidaya tanaman kita. Jadi, insya Allah bermanfaat ya. Tonton sampai habis, kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ibaratnya nih sebuah rumah. Ketika rumah itu nyaman, bersih, apalagi sejuk ya, maka pastinya kita yang tinggal di rumah itu bakalan betah kan? Begitu juga dengan tanaman kita. Tanah merupakan media tempat tanaman kita tumbuh. Maka, memastikan tanah kita dalam kondisi yang baik pastinya akan menjamin usaha tani kita satu langkah lebih maju ya sahabat tani dalam menuju kesuksesan budidaya tanaman kita. Lalu, persiapan lahan itu harus mulai dari mana sih? Yaitu ya sahabat tani, mulailah dengan sebuah perencanaan. Ibaratnya nih sahabat tani, kalau Anda mau berperang, seberapa besar sih kira-kira kemungkinan bisa menang tanpa tahu bagaimana medan peperangannya, serta tahu bagaimana musuhnya juga? Pastinya kecil ya sahabat tani, betul kan? Itu sebabnya kita mesti tahu kondisi medan peperangan kita dan siapa musuhnya itu ya sahabat tani, sehingga kita bisa merencanakan lebih dahulu langkah, taktik, dan strategi kita supaya bisa menang, ya enggak? Ini berlaku juga loh sahabat tani dalam budidaya tanaman, terutama pada persiapan lahan kita. Dalam persiapan lahan, mengetahui bagaimana kondisi fisik, biologi, dan kimia tanah kita, serta mengetahui tanaman apa yang bakal kita tanam ya sahabat tani, insya Allah bisa menjamin tanaman kita bisa tumbuh dengan lebih baik, berproduksi dengan baik, dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Mungkin sahabat tani di sini bertanya, gimana sih cara kita bisa tahu sifat fisik tanah kita? Ada beberapa komponen ya sahabat tani terkait dengan sifat fisik tanah, diantaranya pertama, tekstur tanah, kemudian struktur tanah, konsistensi, warna tanah, suhu ya sahabat tani, permeabilitas, serta porositas tanah. Tapi kan memahami tentang semua ini pastinya bakal menyita waktu dan pemikiran ya sahabat tani. Maka sederhananya gini ya sahabat tani, cara kita tahu bagus tidaknya sifat fisik tanah kita, maka gunakanlah panca indera kita. Soal tekstur dan struktur, maka gunakanlah indera kinestetik kita, indera peraba kita ya sahabat tani, sambil simpulkan dalam hati nih, ini keras apa lembut ya kira-kira ketika dipegang, udah bagus apa belum kira-kira buat tanaman kita. Kemudian perhatikan juga menggunakan indera visual kita loh sahabat tani, indera penglihatan kita, apakah warna tanah kita tuh udah menunjukkan tanah kita udah subur apa belum. Diraba juga ya sahabat tani suhunya, panas apa enggak. Karena begini ya sahabat tani, saya punya pengalaman loh sahabat tani dengan petani saya. Dia itu petani mentimun, dan 2 tahun yang lalu dia tuh tanam cabai di lahan pertaniannya, dan itu menghasilkan panen yang lumayan. Tapi sekarang ditanami timun kok tanamannya nggak bisa besar-besar gitu ya sahabat tani. Usut demi usut, ternyata karena tanahnya agak sedikit berpasir dan itu panas loh sahabat tani. Dan kebetulan mulsa bekas dari tanaman sebelumnya udah pada rusak, sehingga sinar matahari itu bisa tembus ya sahabat tani ke tanah, akhirnya bikin tanahnya panas. Ketika diraba tuh kerasa loh sahabat tani panas. Maka saya rekomendasikan dia untuk memberikan mulsa rumput ya sahabat tani pada sekitaran tanamannya dia, dan alhamdulillah tanamannya sekarang udah mulai membaik. Jadi sahabat tani, suhu itu berpengaruh banget dalam usaha pertanian kita. Bahkan gini ya sahabat tani, bahas soal suhu, saya teringat pengalaman waktu saya praktikum budidaya kacang panjang waktu di SPMA tahun 2005 lalu. Jadi pas itu lahan saya tutupin dengan mulsa rumput ya sahabat tani, dan pas ada tanamannya tetap saya kasih mulsa rumput juga, dan ternyata hasil panen saya itu lebih tinggi daripada teman saya yang sebelah. Padahal perlakuannya itu mirip-mirip ya sahabat tani. Artinya memang perlakuan suhu pada tanah kita juga besar loh sahabat tani pengaruhnya pada usaha budidaya kita. Makanya memahami sifat fisik tanah di sini bakalan membuat kita paham langkah apa yang perlu kita berikan untuk tanah kita gitu ya sahabat tani. Selanjutnya soal sifat kimia.
Ada beberapa komponen yang ada pada sifat kimia tanah kita, seperti pertama ketersediaan hara, kemudian bahan organik tanah, kapasitas tukar kation tanah, serta pH tanah ya sahabat tani. Nah, untuk memahami sifat kimia tanah di sini, videonya tuh sudah banyak loh sahabat tani saya buat di channel ini, mulai dari video yang ini, yang ini juga, dan yang ini ya sahabat tani. Silahkan pelajari satu persatu untuk menambah pengetahuan Anda juga. Dan selanjutnya soal sifat biologi tanah. Ini terkait dengan kehidupan yang ada pada tanah pertanian kita. Misalnya seberapa banyak mikroorganisme pada tanah kita ya sahabat tani. Karena semakin banyak mikroorganisme terutama yang bersifat pengurai ya sahabat tani, maka semakin cepat pula bahan organik itu bisa diuraikan sehingga menjadi hara yang dapat menjadi makanan bagi tanaman kita gitu ya sahabat tani. Apalagi di tanah kita itu ada mikroorganisme yang bisa menyerang jamur patogen, misalnya Trichoderma, kemudian misalnya contoh lain ya Beveria misalnya. Buat pengendalian jenis hama pertanian, pastinya bakal makin sip ya sahabat tani lahan pertanian Anda. Dan untuk lebih jelasnya informasi tentang mikroorganisme serta agensi hayati ini, sahabat tani silahkan datangi PPL di desanya, karena PPL itu satu desa ada satu PPL loh sahabat tani. Juga datangi pengamat hama, karena setiap kecamatan itu juga ada pengamat hamanya. Silahkan ya sahabat tani. Selanjutnya, setelah mengetahui karakteristik lahan kita, baik sifat fisik misalnya, kemudian kimia dan biologi tanah, kita juga mesti menyesuaikan dengan tanaman apa yang mau kita tanami. Tetapi sebelum saya jelaskan ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Misalnya ya sahabat tani, kita mau nanam cabai misalnya. Artinya, kita sebaiknya membuat guludan-guludan atau bedengan-bedengan ya sahabat tani, agar lahan kita memiliki sistem drainase yang baik, memudahkan air turun ketika hujan, dan pastinya tidak bakal menggenangi pertanaman kita ya sahabat tani. Karena sudah saya jelaskan pada video yang ini, air hujan menggenang bisa jadi penyebab tanaman nantinya terkena serangan penyakit, serta pastinya bakalan memudahkan kita juga dalam melakukan pemeliharaan tanaman kita. Selanjutnya, misal Anda mau tanam jenis tanaman umbi-umbian, contohnya jahe, bawang merah, porang misalnya, maka Anda harus memastikan tanah memiliki porositas yang baik. Menjelaskan soal porositas saya sudah bahas pada video yang ini ya sahabat tani. Dan ketika tanah Anda sudah memiliki porositas yang baik, maka tanaman kita bakalan lebih nyaman hidupnya, akarnya bisa lebih berkembang, dan umbinya pun bakalan bisa membesar dengan baik gitu ya sahabat tani. Salah satu media yang sering saya gunakan untuk meningkatkan porositas tanah dengan menggunakan abu sekam, dan penjelasan tentang abu sekam ini udah saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani. Juga bisa campurin arang sekam sebagai penyedia cadangan kalium organik di lahan pertanian kita, serta kompos organik juga ya sahabat tani sebagai cadangan hara, terutama hara dalam jumlah mikro, dan karbon organik di dalam tanah. Tapi porositas yang baik di sini bukan hanya berlaku loh untuk tanaman umbi aja, tetapi juga tanaman hortikultura itu suka dengan porositas yang baik. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk sahabat tani, silahkan datangi PPL di wilayahnya masing-masing, silahkan ya. Oke, kita masuk ke komponen-komponen persiapan lahan. Komponen persiapan lahan yaitu pertama pembersihan lahan atau biasa disebut dengan istilah land clearing. Land clearing merupakan salah satu tahapan dalam budidaya, yaitu sebagai kegiatan kerja awal dalam upaya penyiapan lahan kita. Saya yakin kalau mendengar kata pembersihan lahan, yang terpikir pada sebagian dari Anda, terutama petani yang mau tanam padi, yaitu semprot herbisida. Kalau udah kering, lalu dibakar gitu ya. Apa ini salah kira-kira? Ya, saya nggak menyalahkan itu ya sahabat tani, dan saya nggak pernah menyalahkan apa yang dilakukan seseorang, meskipun saya tahu ada perbedaan pendapat di antara kita. Ya, karena saya yakin bahwa setiap perlakuan, setiap kegiatan itu pasti ada maksud positif di baliknya. Maka bisa saja dengan metode penyemprotan herbisida, lalu gulma yang sudah dibersihkan tadi tiba-tiba dibakar, biar hemat kerja dan gak capek kerjanya ya sahabat tani, juga biar simple dan cepat selesai. Tapi tetap harus perhatikan ya sahabat tani kemungkinan penguapan unsur hara tertentu karena proses pemanasan. Dan juga perhatikan dampak lingkungannya, dan perhatikan juga siapa tahu di sana ada polisi ya sahabat tani, karena ada daerah tertentu yang menerapkan hukuman pada proses pembakaran lahan. Jangan sampai ketika Anda mau hemat kerja, malah Anda yang keciduk dan kena hukuman. Aduh, jangan sampai ya sahabat tani.
Maka alangkah lebih baiknya ya sahabat tani, ketika rumput-rumput dari hasil pembersihan itu tidak dibakar tetapi dibenamkan saja di dalam tanah melalui proses selanjutnya yang disebut dengan proses pengolahan tanah. Selanjutnya adalah proses pengolahan tanah. Secara definisinya, pengolahan tanah adalah suatu upaya yang kita lakukan dalam memperbaiki sifat tanah dengan menggunakan perlakuan tertentu. Misal menggunakan media cangkul, traktor, kultivator, motivator, indikator, koruptor, wah sukanya macam-macam dah. Enggak, bercanda ya sahabat tani. Pengolahan tanah bisa menggunakan cangkul, traktor, atau kultivator itu loh, yang bajak yang kecil. Nah gitu loh sahabat tani. Soal pengolahan tanah ini saya teringat dengan yang namanya Pak Wahyudin ya sahabat tani. Dia tuh guru saya waktu SPMA dulu dan dia tuh sering bilang kalau pengolahan tanah itu baik untuk dilakukan. Karena kita juga bisa menempatkan bahan organik seperti rerumputan misalnya yang pada akhirnya ketika terdekomposisi bakalan jadi asupan hara organik bagi tanaman kita nantinya. Kemudian barengan pengolahan tanah juga kita bisa memberikan kompos dan juga kotoran hewan atau disebut juga dengan pupuk kandang ya sahabat tani. Ingat, pupuk kandang bukan kandang pupuk, kandang pupuk. Kandang pupuk. Ya sahabat tani, itu kebalik. Dan juga pupuk slow release atau lambat lepasnya seperti pupuk berfosfor misalnya atau pembedah tanah misalnya seperti SP36, TSP, Pertipos, Petroganik, abu dan arang sekam ya sahabat tani misalnya. Dan ini lagi nih sahabat tani, kalau Anda pernah nonton video yang ini, petani saya itu tanam jagung manis dan sebenarnya jagungnya itu bagus-bagus loh. Cuma karena ada lahan yang nggak rata, maksudnya ada semacam lahan yang berlubang gitu ya sahabat tani. Pada akhirnya tanaman yang ditanam pada daerah berlubang itu nggak baik pertumbuhannya. Ya karena sifat alami hujan itu ya sahabat tani pasti mencari tempat yang lebih rendah. Dan ketika ada yang berlubang atau yang lebih rendah ya sahabat tani, seperti kasusnya pada video yang ini ya sahabat tani, maka air akan menggenangi yang berlubang atau yang rendah itu ya sahabat tani, pastinya bakal berdampak buruk bagi tanaman kita di sekitar itu. Dan lahan gak rata ini bukan hanya berlaku buat tanaman jagung aja ya sahabat tani, tetapi padi juga itu berlaku ya sahabat tani. Jangan sampai juga ada yang tinggi dan ada yang rendah pada lahan tanaman padi kita. Itu sebabnya pengolahan tanah itu wajib untuk dilakukan biar lahan kita itu rata dan gak ada tinggi dan gak ada yang rendah di lahan kita ya sahabat tani. Oke, baik, sebelum kita lanjut, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silahkan. Oke, selamat datang kembali ya sahabat tani. Saya mau pastikan dulu nih Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar ketika ada video baru yang tayang dari channel ini, Anda akan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan langsung di handphone atau komputer Anda, silakan. Nah, sampai di sini ya sahabat tani, saya yakin pasti bakalan ada yang nanya di kolom komentar, kalau lahan saya pegunungan, apa saya mesti melakukan pengolahan tanah juga? Ya semuanya itu tergantung tanaman yang mau Anda tanam ya sahabat tani. Lahan yang miring pastinya bakal mudah melepaskan cadangan air, apalagi porositas tanahnya kurang baik. Pastinya air terutama hujan ya sahabat tani bakal lewat gitu aja. Dan pastinya juga ketika tidak sampai ke akar tanaman padahal sudah terjadi hujan, pastinya tanaman kita jadi kekurangan air. Dan ini pastinya nggak bakal baik buat pertumbuhannya. Minimal nih sahabat tani, kalau Anda mau tanam padi di lahan miring, pastikan deh tanah tersebut dapat menyerap air. Bisa dilakukan dengan pengolahan tanah ringan misalnya, maksudnya pengolahan tanah yang nggak terlalu dalam ya sahabat tani, kira-kira 1 mata cangkul lah, sesuai dengan perakaran tanaman. Apalagi Anda bisa membuatnya rata. Nah itu pastinya lebih sip lagi ya sahabat tani. Selanjutnya buat Anda yang mau tanam tanaman khususnya tanaman padi, karena sekarang lagi musim hujan nih sahabat tani, dan biasanya petani tada hujan sudah mau siap-siap seperti petani saya juga ya sahabat tani. Dan saya yakin dengan kelangkaan pupuk bersubsidi sekarang, maka pemberian pupuk dasar dengan pembenaman kompos atau bahan organik ya sahabat tani, kemudian pemberian kapur dolomit supaya tanahnya itu ber-pH 6,5 ya sahabat tani, menjadi alternatif tanaman kita bisa tumbuh dengan baik dengan minim atau bahkan tanpa pupuk kimia. Dan insya Allah seri budidaya tanaman akan saya rilis satu persatu ya sahabat tani videonya. Dan video persiapan lahan ini adalah yang pertama. Dan video selanjutnya insya Allah akan saya bahas tentang bagaimana pemilihan benih yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Jadi buat Anda yang setuju ya sahabat tani, saya buatkan video tentang budidaya tanaman, maka beritahu saya di kolom komentar tentang persetujuan Anda, oke?
Itu dulu ya sahabat tani video penyuluhan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika Anda rasa video di channel ini bisa membawa manfaat bagi Anda, silakan Anda share atau bagikan juga supaya banyak petani yang tahu akan ilmunya, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi petani yang mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dari channel ini. Dan di bawah sini ya dan di samping sini ya sahabat tani, itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi ya sahabat tani. Tonton ya. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.